Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas 4. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tematik. Tema 1. Indahnya kebersamaan. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, di dalam tema 1 ini kita lihat ada 2 kata. Kata indahnya dan kata kebersamaan. Jadi, kalau kita bersama-sama, susah, senang, ceria, bahagia, dilakukan dengan cara bersama-sama, pasti nanti endingnya akan indah. Misalkan dalam sebuah kelas, kita susah bersama, senang bersama, pasti nanti endingnya akan terasa indah. Oke, lanjut ke subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama tentang bahasa Indonesia. Memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau inti dari sebuah teks. Itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Ingat, kalimat utama. Dan kalimat utama itu bisa terletak di bagian awal, bagian akhir, atau awal dan akhir paragraf. Selanjutnya ada gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Nah, gagasan pendukung ini adalah uraian atau informasi tambahan dari gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama itu yang penting bacalah teks. Di mana-mana cara mencari atau menentukan gagasan pokok itu adalah membaca teks atau bacalah teks. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir pada paragraf. Dibaca dengan seksama, dicermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Setelah kalian baca, kalian cermati. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah ketemu kalimat utama, nanti kalian bisa buat menjadi gagasan pokok. Kalau kalian sudah ketemu kalimat utama, maka lainnya adalah kalimat penjelas. Dan kalimat penjelas itu akan dijadikan gagasan pendukung. Apa ulangi? Jadi kalimat utama nanti akan dijadikan menjadi gagasan pokok. Sedangkan kalimat penjelas akan dijadikan gagasan pendukung. Perhatikan bacaan berikut. Kalian baca, kalian cermati dari awal hingga akhir. Dibaca dengan cermat, diteliti. Nah, setelah kalian baca, nanti coba
Kamu kira-kira mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas? Oke, sudah? Kita next. Oke. Nah, berikut dari bacaan batik tadi, ini adalah kalimat utamanya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Itu kalimat utama. Jadi, kalau kalian sudah ketemu kalimat utamanya, maka kalian pasti bisa menentukan kalimat penjelas. Jadi, selain kalimat utama itu adalah kalimat penjelas. Ingat, kalimat utama itu hanya ada satu. Kalimat penjelas bisa banyak. Next. Oke. Masih dari bacaan batik. Kita lihat batik. Ini merupakan dari kalimat utama. Dan kalimat utama ini akan menjadi gagasan pokok. Ingat, kalimat utama akan menjadi gagasan pokok. Sedangkan kalimat penjelas akan menjadi gagasan pendukung. Nah, jadi kalimat penjelas akan menjadi gagasan pendukung. Dan gagasan pendukung itu tidak hanya satu, bisa banyak. Next. Pembelajaran 2 tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Oke. Di Indonesia mempunyai banyak keragaman. Banyak sekali ragam-ragamnya. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Oke, apa itu suku bangsa? What's the meaning of suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, jadi suku bangsa itu adalah sekelompok atau golongan yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Itu adalah suku bangsa. Contohnya, ada suku Bali, ya kan? Suku Baduy, suku Jawa, suku apa lagi? Nah, dan lain sebagainya. Contoh suku bangsa di Indonesia. Nah, tadi ada di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali, suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Bali. Di Pulau Kalimantan, suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Sulawesi, suku Bugis, Minahasa, suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Di Maluku dan Papua ada suku Dani, Asmat, dan suku Tobelo. Itu contoh-contoh suku yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi, ada suku Baduy, dan lain sebagainya. Setelah tadi keragaman suku, sekarang yang kedua keragaman bahasa. Bahasa, apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Jadi setiap suku itu memiliki bahasa masing-masing. Contohnya kumaha damang, baak kaba, piye kabare. Itu contoh dari bahasa.
Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contohnya ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Next. Yang ketiga ada keragaman rumah adat. Nah, setiap provinsi pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan fungsinya. Contohnya rumah Tongkonan di Sulawesi Selatan. Ada rumah Joglo di Jawa Tengah. Ada rumah Gadang di Sumatera Barat. Ada Honai di Papua dan lain sebagainya. 4. Ada keragaman tarian. Tari adalah what's the meaning of tari? Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, biasanya kalau menari itu unsur utama dalam seorang menari itu adalah gerakan. Jadi yang paling penting dalam menari adalah gerakan. Contoh dari tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari kecak dari Bali. Ada tari cendrawasih dari Bali. Ada tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Kelima, ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya ada pakaian adat dari Sumatera Barat, Bundokan Duang, Beskap dari Jawa Tengah, Payas dari Bali, dan lain. 6. Ada keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional itu biasanya perlengkapan pakaian. Biasanya pakaian adat itu ada perlengkapannya, senjatanya. Contohnya dari Aceh ada roncong, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Next. 7. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Dan pastinya dengan cara memainkan alat musik pun beragam-ragam. Contohnya ada tambuk, ada angklung, ada tifa. Pembelajaran yang ketiga yaitu cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Dan alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar. Nah, jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Kalau misalkan kita tidak menggetarkan suatu benda, pasti tidak akan mengeluarkan bunyi. Misalkan kalian mengetok pintu. Jika kalian tidak mengetok pintu atau tidak menggetarkan pintu, maka tidak akan terjadi bunyi. Yang pertama, ada cara yang dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, contohnya ada gong, gendang, apalagi, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ditiup. Benda alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, contohnya ada trompet dan ada seruling. Next. Yang ketiga ada benda yang digesek. Alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, contohnya ada biola dan ada rebab. Next. Yang keempat ada yang dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, contohnya pasti kalian tahu gitar, kecapi,
dan lain sebagainya. Yang kelima, alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Contohnya, angklung dan maracas. Sekian, terima kasih, thank you very much, gracias, merci, arigato gozaimasu, grazie. Selamat belajar dan semangat untuk menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.